Hai hai hai, halo semuanya. Balik lagi, kita jalan-jalan dan belusukan untuk sebuah tur rumah di Kota Malang. Namun, sebelum kita menuju ke video turnya, kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah mampir ke channel Spesialis Properti. Jangan lupa berikan dukungan dengan cara subscribe channel ini agar channel Spesialis Properti ini terus berkembang. Dan kami semakin bersemangat lagi memberikan video-video informasi properti. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan teman-teman. Nah, di video kali ini, tur rumah yang akan kita informasikan berada di kawasan perumahan Araya Malang. Untuk itu, saksikan seluruh video yang akan kita informasikan ya. Keluarga Spesialis Properti, ke depan terpercaya pasti. Spesialis Properti, bangun harapan, wujudkan mimpi. Hey. Nah, ini adalah lingkungan dari rumah yang akan kita informasikan. Lingkungan perumahannya bersih, asri, aman dan nyaman untuk keluarga kalian. Gak rugi deh kalau kalian investasikan atau tinggal di perumahan seperti ini. Nah, kalau dilihat dari fasadnya, rumah ini tampil dengan gaya minimalis modern yang kelihatan kokoh dan elegan. Kesan mewahnya juga dapat banget. Cocok buat kalian yang suka tampilan rumah berkelas, tapi tetap simple dan gak berlebihan. Nah, sedikit kita ulas tentang tampilan fasadnya ya. Rumah 2 lantai ini benar-benar punya karakter kuat dengan gaya minimalis modern. Kombinasi warna hitam doff dan putih bersih bikin tampilannya tegas tapi tetap elegan. Ditambah lagi sentuhan aksen kayu di bagian pagar dan balkon, makin mempermanis tampilannya hangat tapi tetap berkelas. Nah, sekarang kita ada di area carportnya. Dan seperti yang bisa kalian lihat, space-nya lega banget. Area ini bisa menampung 2 mobil dengan nyaman. Bahkan masih ada ruang sisa untuk motor atau rak penyimpanan di sisi samping. Nah, di sisi rumah ada area servis. Yuk, saya bawa kalian ke area tersebut. Lorong di samping ini punya lebar kurang lebih antara 70-80 cm. Jadi masih terasa cukup lega dan nyaman untuk sirkulasi udara maupun akses jalan ke area belakang. Walaupun gak terlalu lebar, tapi penataannya tetap rapi dan fungsional banget. Dan di ujung lorong ini, ada area kecil yang difungsikan sebagai tempat laundry. Walaupun gak terlalu luas, tapi penataannya efisien banget. Nah, di sini ada satu ruangan dengan dinding kaca besar yang membuat suasananya terang dan terbuka. Ruangan ini saat ini difungsikan sebagai tempat les atau bimbel. Dan menurut saya, konsepnya keren banget. Dengan pencahayaan alami dari sisi luar, ruangan ini terasa nyaman buat belajar atau kerja tanpa perlu nyalain lampu di siang hari. Tapi kalau kalian mau ubah fungsinya jadi ruang kerja pribadi atau ruang meeting, juga masih sangat cocok. Karena tampilannya udah modern dan rapi banget. Sekarang kita masuk ke area ruang keluarga. Di sini suasananya terasa hangat dan nyaman banget. Apalagi dengan pencahayaan yang lembut dari lampu-lampu plafon. Ruangan ini juga punya akses langsung ke area samping dengan dinding kaca besar. Jadi, cahaya alami tetap bisa masuk dengan baik. Kelihatan banget kalau ruangan ini dirancang untuk jadi pusat aktivitas di rumah. Tata letaknya simple, tapi terasa lega berkat bukaan kaca besar di samping yang bikin cahaya alami masuk maksimal. Tempat yang pas banget buat kumpul, bersantai, atau sekadar menikmati waktu luang bareng keluarga. Sekarang kita beralih ke ruang selanjutnya. Kalau kita perhatikan, ternyata area ruang keluarga ini membentang cukup luas sampai ke bagian belakang. Menariknya, ada sedikit perbedaan ketinggian lantai yang seolah memisahkan area ini jadi 2 bagian berbeda. Bisa banget kalau mau dimanfaatkan jadi ruang aktivitas yang lebih privat. Misalnya, area santai tambahan, ruang kerja kecil, atau bahkan spot nonton bareng keluarga di malam hari. Desain seperti ini bikin rumah terasa lebih dinamis. Menariknya lagi, ada Zen Garden dengan memanfaatkan ruangan di bawah anak tangga.
Nah, sekarang saya akan ajak kalian untuk melihat sebuah ruang kreativitas anak. Jarang banget ada rumah yang punya banyak ruang untuk kreativitas anak seperti rumah ini. Dari penataan ruangnya aja, udah kelihatan kalau owner rumah benar-benar memperhatikan tumbuh kembang anak secara detail. Setiap sudutnya punya fungsi yang bisa menunjang aktivitas dan imajinasi anak tanpa mengorbankan estetika rumahnya. Nah, kalau kalian kepingin nggak punya rumah seperti ini? Oke, sekarang saya ajak kalian dan akan saya tunjukkan beberapa ruang yang menarik di lantai 2-nya. Untuk spesifikasi, kalian bisa cek di kolom komentar ya. Nanti tim kami akan sematkan komentar spesifikasi di sana. Jika ingin informasi lebih detail dan ingin janjian untuk survei atau bertanya tentang objek lain, kalian bisa hubungi nomor yang sudah kami sediakan. Nah, seperti ini kondisi layout di lantai 2-nya. Mungkin kalian akan tanya, kok banyak lorongnya? Mungkin jawabannya karena owner ingin mendapatkan ruang yang maksimal di lantai 2-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah area bersantai dan saat ini dimanfaatkan sebagai ruang belajar untuk anak-anak. Tempatnya terasa nyaman dan lapang, jadi bisa dipakai untuk berbagai aktivitas tanpa harus turun ke bawah. Pencahayaan dan sirkulasi udaranya juga terasa nyaman banget. Udara masuk dengan baik, cahaya alami juga melimpah, jadi suasananya bersih dan sehat. Pokoknya, cocok banget buat anak-anak jika beraktivitas di ruang ini. Nah, berikutnya, kita masuk ke kamar tidur untuk anak. Suasananya cerah dan playful banget, dengan nuansa warna pink yang mendominasi, bikin mood anak tetap ceria setiap hari. Ruangannya juga cukup lega. Sudah ada area bermain kecil di depan kasur, dan pencahayaannya dapat banget berkat bukaan kaca besar di sisi jendela. Oke, sekarang saya akan ajak kalian dan tunjukkan seperti apa area balkon, dapur, dan ruang makan di lantai 2-nya. Nah, ini dia area balkonnya. Yang unik di rumah ini, area balkon diubah total jadi ruang multifungsi. Bukan cuma tempat santai, tapi juga dimanfaatkan sebagai ruang bermain, ruang makan, dan dapur kecil. Ide yang cerdas banget. Namun, yang jadi PR di area seperti ini biasanya adalah debu. Jadi, kalian perlu rajin bersihkan area ini biar tetap nyaman dipakai setiap hari. Kalau nggak mau ribet, bersih-bersih terus. Mungkin kalian bisa juga merogoh kocek lagi buat nambahin dinding kaca yang bisa dibuka tutup. Dengan cara ini, kalian tetap bisa dapetin sirkulasi udara yang lancar dan pencahayaan alami tanpa harus khawatir debu masuk terlalu banyak. Nah, ini dia yang paling kalian tunggu-tunggu. Harga rumah ini dibuka 2,6 miliar rupiah ketika video ini tayang. Dan kabar baiknya, harga ini masih liquid, alias masih bisa dinegosiasikan. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan kembali spesialis properti juga punya akun Instagram yang berfungsi sebagai etalase aset properti. Di sana ada berbagai listing, mulai dari yang dijual, disewakan, sampai yang bisa diajak kerjasama. Kalau kalian sempat, silakan mampir dan tinggalkan jejak komentar kalian di sana. Dan buat kalian yang pengen konsultasi atau nitip aset dijual maupun disewakan di Kota Malang, tinggal hubungi aja spesialis properti. Santai aja, gak ribet. Kita bantu sampai tuntas. Informasi lengkap, termasuk link Instagram dan WhatsApp, bisa kalian lihat di kolom komentar dan deskripsi video. Gak terasa, waktu berjalan cepat. Sudah hampir 10 menit kita bahas rumah ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa follow dan aktifkan notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari spesialis properti. Sampai jumpa di video tur rumah selanjutnya. Dadah!